Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak R. Tambang selaku pembimbingan penelitian saya, dan yang terhormat pula Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Alfian Rahma dari mahasiswa MBA UGM Yogyakarta Angkatan 37, Konsentrasi Strategik Manajemen. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Strategi Bersaing Perusahaan Distributor PT GZ Pasca Pandemi di Wilayah DIY. Pada 3 tahun terakhir ini, tepatnya di awal tahun 2020, pandemi COVID-19 mulai menyerang di seluruh belahan dunia termasuk juga Indonesia. Kondisi ini menyebabkan semua masyarakat membutuhkan ketersediaan alat kesehatan dan obat-obatan, khususnya yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan COVID-19. Pada situasi ini, perusahaan distributor alat kesehatan adalah salah satu perusahaan yang mendapatkan dampak positif dari pandemi COVID tersebut. Sehingga pada tahun-tahun tersebut banyak muncul perusahaan baru di sektor distribusi alat kesehatan di Indonesia. Di Yogyakarta sendiri, terjadi peningkatan perusahaan baru di sektor distribusi alat kesehatan, di mana pada tahun 2020 meningkat menjadi 70 perusahaan distributor alat kesehatan, di mana sebelumnya berjumlah 40 perusahaan di tahun 2019. Akan tetapi, saat ini pandemi COVID-19 berangsur-angsur membaik dan cenderung menuju endemi yang membuat persaingan di industri distribusi alat kesehatan semakin ketat. PT EGZ adalah perusahaan distributor alat kesehatan yang resmi yang berdiri di akhir tahun 2017 dan beroperasi di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Dari latar belakang tersebut, rumusan masalah ini adalah persaingan di industri distribusi alat kesehatan pasca pandemi COVID-19 semakin ketat, yang terjadi karena semakin banyaknya perusahaan kompetitor dan kebutuhan produk yang berkaitan dengan COVID-19 telah menurun secara drastis. Hal ini menjadikan tantangan tersendiri bagi perusahaan distributor alat kesehatan dalam menerapkan strategi yang tepat agar dapat bersaing di industri alat kesehatan. PT EGZ harus memiliki strategi yang tepat untuk dapat bertahan dan bahkan mengungguli kompetitornya. Strategi yang tepat bagi perusahaan dapat diketahui dengan jalan melakukan analisis baik itu kondisi internal perusahaan, yaitu kekuatan dan kelemahan perusahaan, kemudian kondisi eksternal perusahaan, yaitu terdiri dari peluang dan ancaman yang terdapat pada industri tersebut. Dari rumusan masalah tersebut diturunkan menjadi dua pertanyaan. Pertama, bagaimanakah pengaruh faktor internal dan eksternal PT EGZ dalam menerapkan strategi bisnisnya? Kemudian yang kedua, bagaimanakah strategi bersaing yang dapat diterapkan PT EGZ pasca pandemi COVID-19 berakhir? Penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran mengenai strategi bersaing yang dijalankan PT EGZ serta memberikan rekomendasi mengenai strategi yang dapat diterapkan dalam menghadapi persaingan. Kemudian untuk lingkup penelitian sendiri adalah di perusahaan PT IZ di wilayah Yogyakarta dengan menganalisa faktor internal dan eksternal perusahaan sehingga mendapatkan strategi yang sesuai dengan kondisi yang terjadi. Dalam penelitian ini menggunakan beberapa konsep teori, yaitu strategi generik Michael Porter. Menurut Porter, terdapat strategi umum yang dapat digunakan perusahaan untuk memenangkan persaingan yang dinamakan strategi generik. Pada strategi generik tersebut terbagi menjadi 3 strategi di dalamnya, yaitu cost leadership atau strategi kepemimpinan biaya, differentiation, dan fokus. Pada strategi cost leadership dan differentiation mempunyai cakupan sasaran pasar yang luas, sedangkan pada strategi fokus mempunyai cakupan pasar yang sempit. Pada strategi fokus terbagi menjadi dua, yaitu cost fokus dan differentiation fokus. Gambar berikut menunjukkan gambaran dari Porter Generic Strategies. Selanjutnya adalah analisis PES. Menurut Thomson, analisis PES adalah salah satu teknik analisa terhadap lingkungan makro. Selanjutnya adalah analisis Five Forces. Menurut Porter, analisis Five Forces adalah salah satu model analisis untuk menganalisis terkait dengan lingkungan industri perusahaan. Selanjutnya adalah analisis value chain. Menurut Porter, analisis value chain adalah sebuah analisis untuk melihat keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan. Dalam value chain tersebut terbagi menjadi dua aktivitas perusahaan, yaitu aktivitas utama dan aktivitas pendukung. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Menurut Kotler, analisis SWOT adalah suatu kerangka kerja di mana memiliki fungsi untuk mengevaluasi kondisi perusahaan dengan jalan mengidentifikasi faktor-faktor yang ada dalam perusahaan seperti kekuatan, kelemahan, dan ancaman, serta peluang. Dengan menggunakan analisis tersebut dapat menggambarkan profil sebuah perusahaan baik itu dari internal
yang dapat dilihat dari identifikasi kekuatan dan kelemahan, maupun dari eksternal yang dapat dilihat dari identifikasi peluang dan ancaman yang ada. Menurut Rangkuti, matriks SWOT dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang hubungan peluang dan ancaman dari faktor eksternal perusahaan dengan kekuatan dan kelemahan dari internal perusahaan. Matriks SWOT adalah sebuah metode untuk mencocokkan yang membantu perusahaan dalam mengembangkan 4 jenis alternatif strategi, yaitu strategi SO, kekuatan peluang, strategi WO, kelemahan peluang, strategi ST, kekuatan ancaman, dan strategi WT, kelemahan ancaman. Dari keseluruhan landasan penelitian tersebut, peneliti membentuk kerangka penelitian sebagai berikut. Setelah didapatkan pernyataan masalah, kemudian tahap selanjutnya adalah tahap pengumpulan data. Setelah itu melakukan analisis internal dan analisis eksternal, kemudian analisis SWOT, matriks SWOT, dan formulasi strategi. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan wawancara mendalam tidak terstruktur pada 5 narasumber. Pencarian data dilakukan dengan analisis dokumen perusahaan, website perusahaan, dan media massa. Penelitian ini menggunakan teknik data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Selanjutnya pada hasil pembahasan pada analisis PES PT EGZ. Dari faktor politik yang berkaitan dengan pemilu 2024, berikut ini adalah beberapa hal yang menggambarkan bahwa industri alat kesehatan tidak terpengaruh adanya ketidakpastian politik yang berhubungan dengan pemilu presiden ataupun pemilihan kepala daerah. Seperti 1. Kebutuhan akan alat kesehatan terus meningkat. Kesehatan adalah kebutuhan mendasar dari setiap manusia. Permintaan akan alat kesehatan dan layanan kesehatan umumnya stabil atau bahkan meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan. Yang kedua adalah adanya dukungan dari pemerintah. Industri alat kesehatan termasuk dalam industri sektor strategis pemerintah, yang merupakan salah satu pilar pembangunan bangsa serta berperan dalam pembentukan manusia yang berkualitas. Yang ketiga adalah regulasi. Selanjutnya adalah faktor ekonomi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kenaikan dan diikuti pertumbuhan industri kesehatan juga semakin baik, hal ini harus dimanfaatkan dengan baik oleh industri pada sektor kesehatan sebagai sebuah peluang. Kemudian pada faktor sosial. Kesadaran akan pentingnya kebutuhan alat kesehatan sebagai sarana untuk memonitoring kesehatan diri dan didukung pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun merupakan suatu peluang bagi industri alat kesehatan dalam mengembangkan usahanya. Kemudian pada faktor teknologi, pada faktor ini menjadi ancaman, bisa juga menjadi sebuah peluang. Tinggal bagaimana perusahaan dapat menyikapi kondisi ini. Faktor teknologi bisa menjadi sebuah peluang apabila perusahaan mampu memanfaatkan perkembangan e-commerce untuk memperluas jangkauan pasarnya ke seluruh wilayah Indonesia dengan mudah. Sebaliknya, hal ini bisa menjadi ancaman karena perusahaan kompetitor dapat dengan mudah melihat harga e-commerce yang ditawarkan kepada pelanggan sehingga terjadi persaingan harga yang ketat. Selanjutnya adalah analisis five forces. Pada analisis tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar unsur five forces memperlihatkan ancaman di industri distribusi alat kesehatan. Ancaman yang paling kuat datang dari produk pengganti yang terjadi karena adanya kemudahan pelanggan untuk mendapatkan produk pengganti tersebut. Meskipun demikian, industri distribusi alat kesehatan dianggap masih merupakan industri yang atraktif. Karena tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi akan kesehatan, lalu pertumbuhan industri yang masih positif, jumlah penduduk Indonesia yang begitu besar, dan didukung program pemerintah untuk terus memperbaiki fasilitas kesehatan di Indonesia. Selanjutnya adalah hasil analisis rantai nilai. Dari segi kepemimpinan manajemen, PT EGZ menjunjung tinggi profesionalisme dan memiliki suasana kerja sehat dan nyaman, serta memiliki attitude yang baik adalah sebuah prinsip awal yang harus dimiliki oleh semua karyawan. Dari segi pemenuhan aturan regulator, saat ini PT EGZ telah memiliki izin resmi dari Kementerian Kesehatan, yaitu izin distribusi alat kesehatan, sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan di mata pelanggan. Selanjutnya, dari segi kerjasama dengan pemasok, PT EGZ telah menjalin hubungan kerjasama dengan beberapa pemasok, baik itu produsen, importir, pedagang besar, dan lain sebagainya. Saat ini PT EGZ telah bekerjasama dengan lebih dari 15 pemasok.
Selanjutnya adalah layanan garansi produk. PT EGZ memberikan jaminan tukar barang untuk barang yang rusak atau cacat dari pabrik dan memberikan kemudahan layanan garansi produk untuk produk yang memiliki garansi. Layanan One Day Service. PT EGZ memberikan layanan pengiriman di hari yang sama ketika pelanggan memesan barang sebelum jam 11 di wilayah Yogyakarta. Dari hasil analisis SWOT dan matriks SWOT yang telah dilakukan, maka strategi yang tepat di PT EZ sebagai perusahaan distributor alat kesehatan di Jakarta adalah strategi biaya rendah atau cost leadership. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari penelitian ini adalah berdasarkan analisis lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis PES dan Five Forces, maka didapatkan faktor yang berpengaruh terhadap perusahaan PT GZ yang termasuk faktor peluang dan ancaman. Faktor peluang tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi yang positif disertai laju pertumbuhan industri kesehatan yang masih dalam kategori baik, kemudian kebutuhan alat kesehatan yang semakin meningkat, perkembangan teknologi, dan munculnya pemasok baru yang dengan berbagai variasi produk. Sedangkan faktor yang dapat menjadi ancaman antara lain adalah banyaknya ancaman perusahaan pendatang baru, kemudian daya tawar konsumen yang semakin kuat, banyaknya produk pengganti, dan kemudahan mendapatkan informasi produk pengganti. Kedua, strategi yang diusulkan kepada PT EZ pasca situasi kondisi COVID-19 berakhir ini adalah strategi cost leadership yang bertujuan untuk mendukung perusahaan dalam mempertahankan pasar yang sudah ada dan menjangkau pasar lain yang lebih luas dengan biaya lebih rendah. Hal ini karena melihat adanya kondisi persaingan yang semakin ketat pada masa pandemi COVID-19, di mana berdampak pada naiknya jumlah perusahaan sejenis di wilayah Yogyakarta. Kemudian adanya sensitivitas harga yang tinggi pada pelanggan sehingga pelanggan mudah terpengaruh terhadap pergeseran harga. Dan ada beberapa perusahaan yang membawa produk dan merek yang sama sehingga pelanggan akan menentukan dari segi harga yang lebih murah. Yang ketiga adalah selain itu, secara bersamaan perusahaan harus memberikan pelayanan yang memuaskan bagi pelanggan agar loyalitas pelanggan lebih tinggi pada perusahaan. Dengan adanya loyalitas yang tinggi pada perusahaan, maka pelanggan tidak hanya melihat harga produk saja, melainkan juga mempertimbangkan pelayanan yang mereka dapatkan. Sehingga perusahaan tidak terjebak dalam perang harga ketika perusahaan pesaing menerapkan strategi yang sama. Saran, bagi perusahaan menerapkan strategi cost leadership, maka perlu dukungan peningkatan infrastruktur untuk menunjang keberhasilan strategi tersebut, seperti penambahan armada, penambahan tenaga penjual yang memiliki kemampuan pemasaran yang baik, kemudian perlu ada tambahan gudang atau perluasan gudang untuk menjamin ketersediaan produk. Yang kedua, bagi peneliti, jika akan melakukan penelitian pada suatu industri, sebaiknya memiliki pengertian dasar terkait industri yang akan diteliti. Hal ini karena suatu industri memiliki karakteristik yang berbeda dan khas, sehingga peneliti dapat lebih mudah memperdalam lagi hasil penelitian dan menemukan masalah lain yang menarik untuk diteliti. Yang ketiga, bagi regulator, dalam menerapkan aturan terkait distribusi alat kesehatan, hendaknya lebih ketat lagi karena banyak perusahaan tanpa memiliki izin atau sertifikat dari regulator ikut serta memasarkan produk alat kesehatan. Hal ini tentunya merugikan perusahaan yang telah mematuhi aturan dari regulator. Demikian hasil presentasi tesis ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Mohon maaf bila ada salah kata yang kurang berkenan. Saya Alfian Rahma. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.